Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa Ibu dosen dan teman-teman semua yang sudah sama-sama hadir pada acara malam hari ini. Yang terhormat Ibu Ari Kusumaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship. Yang terhormat Mas Muhammad Zulfan Fahmi selaku pemateri dalam acara webinar Basic Data Processing with Spreadsheet. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita semua bisa hadir di sini untuk mengikuti acara webinar online dengan tema Basic Data Processing with Spreadsheet. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Farid Alfawaid, mahasiswa aktif Teknik Informatika UTM Angkatan 2019. Di sini saya sebagai pembawa acara yang memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara pada hari ini dimulai, perkenankan saya menyampaikan rangkaian acara pada webinar kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan doa, yang kedua perkenalan pemateri, yang ketiga yaitu acara inti atau penyampaian materi sekaligus praktek, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Langsung saja kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan dengan doa. Para hadirin peserta yang saya hormati, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, para hadirin peserta yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu perkenalan diri oleh pemateri. Karena tak kenal, maka tak sayang. Kepada Mas Muhammad Zulfan Fahmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfan Fahmi dari Teknik Informatika Angkatan 2019. Rumahnya mana, Mas? Rumahnya? Asalnya dari Jombang. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Zulfan Fahmi yang telah memperkenalkan diri. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Mas Muhammad Zulfan Fahmi. Perlu saya ingatkan juga untuk teman-teman, sambil mendengarkan materi, teman-teman juga bisa langsung menanyakan pertanyaan di kolom chat, yang nantinya akan saya pilih 2-3 pertanyaan saja. Baik, itu saja untuk Mas Zulfan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator sudah membuka acara. Ya, saya izin share screen. Siap, Mas. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Mas. Sudah. Ya, baik. Sudah, Mas, sudah. Ya, pada webinar kali ini temanya yaitu Basic Data Processing with Spreadsheet. Ya, yang akan dibahas pada webinar ini yang pertama dasar dari spreadsheet, yang kedua apa itu spreadsheet, lalu navigasi pada Google Sheet, dan materi submaterinya UI Google Sheet, lalu sorting dan filtering, dilanjut rumus-rumus di Google Sheet, lalu bab selanjutnya transformasi data ke bentuk visual yang berisi apa itu dokumentasi data, macam-macam diagram, tips menampilkan diagram,
bagaimana visualisasi yang efektif, dan yang terakhir, sebagai penutup, apa pentingnya mengolah data di era modern. Ya, langsung saja. Bab pertama, dasar spreadsheet. Apa itu spreadsheet? Spreadsheet merupakan sebuah lembaran berisi baris dan kolom yang dapat kita gunakan untuk analisis data. Dari segi bahasa, spread berarti penyebaran atau menyebar, sedangkan sheet berarti lembaran. Kegunaan dari spreadsheet yang pertama, menyimpan informasi secara detail. Kedua, membuat tabel data dengan lebih mudah. Ketiga, membantu dalam perhitungan statistik. Keempat, memvisualisasikan data ke dalam bentuk grafik. Dan yang terakhir, di spreadsheet terdapat rumus-rumus yang membantu dalam perhitungan data. Jadi spreadsheet ini intinya itu untuk mengolah data. Bisa digunakan untuk menyimpan informasi, membuat tabel data yang digunakan untuk menyimpan informasi tadi, lalu bisa untuk melakukan perhitungan statistik dengan rumus-rumus yang kemudian bisa divisualisasikan ke dalam bentuk grafik. Ya, lanjut. Aplikasi spreadsheet. Ya, sebenarnya aplikasi dari spreadsheet itu cukup banyak ya. Tapi yang paling sering dipakai itu mungkin 3, Microsoft Excel, Tableau, sama Google Sheet. Untuk kali ini kita akan memakai Google Sheet. Selanjutnya membahas tentang navigasi pada Google Sheet. Ya, yang pertama kita bahas tampilan dari Google Sheet terlebih dahulu ya. Spreadsheet pada dasarnya memiliki baris dan kolom. Baris dan kolom disusun dari sekumpulan sel. Dalam sel ini digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses. Data berupa angka, teks, atau rumus. Ya, jadi tampilan spreadsheet kurang lebih seperti ini. Yang bagian ini, A, B, C, D ini bagian kolom. Sementara yang ke bawah itu ini 1 menyamping, 2 menyamping, 3 menyamping itu baris. Nah, untuk perpotongan antara baris dan kolom itu sel. Jadi sel ini sebagai tempat menyimpan data. Datanya itu bisa berupa angka, teks, atau rumus, atau mungkin lainnya. Selanjutnya terdapat title bar untuk judul dari spreadsheet-nya, dan mungkin ada tools-tools tertentu. Selanjutnya ada menu bar. Ini menu-menu dari spreadsheet, dan di setiap menunya ini ada tools-tools tertentu yang memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya tools bar, ini alat-alat dari spreadsheet yang bisa digunakan untuk mengolah data. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat langsung di aplikasinya. Ya, ini Google Spreadsheet. Ini tadi yang title bar. Jadi di title bar tadi terdapat beberapa tools ya, yaitu ini ada bintang, ada pindahkan, sama ini keterangan kalau dokumennya sudah tersimpan secara cloud. Lalu ada menu bar. Jadi di menu bar ini terdapat pilihan-pilihan lagi ya, sesuai dengan judulnya yang di atas ya. Ini untuk file, mungkin mengenai filenya. Untuk data, ini mengenai datanya, bagaimana memproses data. Dan ini ada alat yang berhubungan dengan spreadsheet. Lalu ini tools bar untuk alat-alatnya. Di tools bar ini mungkin yang sering digunakan itu ini font untuk mengganti jenis hurufnya. Lalu ada ini untuk mengatur teksnya, apakah rata kiri, apa di tengah, atau rata kanan. Ini untuk secara vertikalnya, apakah di atas, di tengah, atau di bawah, dan lain sebagainya. Dan ini tadi yang sudah dijelaskan, ini untuk kolomnya A ke bawah, B ke bawah, C ke bawah. Lalu untuk barisnya 1,
2, dan 3 menyamping. Nah, ini posisinya ini ya, di sini ya, itu A1. Jadi membacanya itu dari yang kolomnya baru ke barisnya. Jadi ini A1. Lalu selanjutnya ke bagian bawah itu ada lembaran sheet-nya. Jadi bisa ditambahkan sheet-nya ini nanti untuk membuka spreadsheet, lembaran sheet baru. Dan mungkin yang penting yang terakhir ini untuk membagikan spreadsheet dan presentasi spreadsheet. Baik, bisa dilanjut di PowerPoint-nya. Untuk selanjutnya di Google Sheet terdapat fitur sorting, yaitu proses mengurutkan data dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah nama kolom dan metode pengurutannya. Jadi di menu bar data ada menu sort range untuk mengurutkan data. Ya, untuk cara melakukan sorting, terlebih dahulu sorot data yang akan diurutkan, lalu klik menu data dan pilih opsi sort range. Nanti akan muncul halaman ini, tab ini. Lalu jika datanya memiliki header, centang data has header row. Lalu pilih sort by, ini kolomnya dan cara pengurutannya. A ke Z itu berarti mulai kecil ke besar, Z ke A berarti besar ke kecil. Seperti itu. Ya, coba dipraktekkan langsung ya. Ya, jadi ini saya sudah menyiapkan sebuah data. Ini datanya mengenai data clean sheet Liga Inggris musim 2021-2022. Musim saat ini. Sampai bulan November, itu ini beberapa kiper yang sudah memiliki clean sheet. Ya, mungkin yang kurang paham dengan sepak bola, clean sheet itu tidak kebobol dalam satu laga. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita praktekkan sorting ya. Pertama kita sorot datanya. Lalu klik menu data, pilih urutkan rentang. Ini untuk versi bahasa Indonesianya urutkan rentang. Nah, terdapat ini urutkan menurut kolom. Ini kolom yang dipakai, misal kasus ini kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar ya, membalik ini. Pertama dicentang dulu data memiliki baris header karena paling atas adalah header. Lalu pilih ini clean sheet. Lalu pilih A ke Z untuk datanya dari kecil terbesar ya. Klik urutkan. Nah, secara otomatis spreadsheet akan mengolah data di mana akan mengurutkan datanya dari yang clean sheet-nya terkecil ke yang terbesar. Seperti itu. Selanjutnya fitur lainnya yaitu filter untuk cara agar hanya menampilkan data berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Nah, di filter ini, data yang tidak sesuai kondisi itu tidak dihapus, melainkan hanya disembunyikan agar hanya menampilkan data sesuai kondisi. Caranya mirip seperti sorting tadi, cuman kalau filtering ini itu pakai create a filter. Ya, kita coba di datanya tetap sama. Mungkin sebelumnya dikembalikan dulu ya. Nah, ini data dari awal.
datanya bisa disorot, lalu klik data, buat filter. Nah, selesai diklik buat filter, akan terdapat kayak logo segitiga terbalik ini ya. Nah, ini jika diklik akan memiliki kriteria-kriteria tertentu yang bisa digunakan untuk filtering. Jadi misalkan kita hanya ingin menampilkan pemain dari Inggris ya. Pertama kita kosongkan dulu semuanya, lalu kita filter hanya pemain Inggris yang ditampilkan, lalu klik OK. Nah, secara otomatis akan hanya menampilkan pemain-pemain yang asal negaranya dari Inggris atau England. Selanjutnya, rumus pada Google Sheet. Jadi, formula atau rumus merupakan langkah terurut untuk melakukan perhitungan matematis sehingga mendapatkan nilai tertentu. Rumus pada spreadsheet lebih sering disebut formula. Ya, untuk dasar-dasarnya mungkin sudah paham semuanya ya. Untuk penjumlahan pakai tanda plus, pengurangan pakai tanda min, pembagian pakai garis miring, perkalian pakai tanda kali, dan pangkat pakai tanda ini. Nah, untuk formula pada spreadsheet itu diawali dengan tanda sama dengan. Lalu bagian-bagian selanjutnya mengikuti dari formula yang digunakan. Bisa jadi itu berupa fungsi atau range selnya atau operator atau konstanta. Nah, ini contoh misalkan kita ingin mengolah sebuah data, kita ingin menambahkan stok barang dari atas, dari buku tulis sampai bawah, sampai gunting. Itu rumus yang dipakai yaitu sum. Caranya dengan mengetik sama dengan sum, lalu di dalam kurung buka kurung tutup terdapat range dari sel yang akan ditambahkan. Ya, ini beberapa rumus yang bisa digunakan untuk mengolah data di spreadsheet. Sebenarnya terdapat cukup banyak rumus, tapi ini rumus-rumus dasar yang bisa digunakan untuk kasus-kasus sederhana. Ya, kita coba praktekkan ya di datanya. Ya, ini dari data tadi kita akan studi kasus menghitung beberapa kriteria ini. Pertama, clean sheet total. Clean sheet total hanya untuk pemain Spanyol. Lalu menghitung rata-rata clean sheet, jumlah datanya, dan jumlah pemain Inggris yang ada. Yang pertama, clean sheet total. Itu sama seperti tadi pakai sum. Jadi caranya, misal kita akan menampilkan hasilnya di sini. Kita bisa mengetikkan rumusnya langsung di sini, seperti ini, atau bisa di sebelah sini. Sama saja ya. Pertama sama dengan, lalu rumusnya. Nah, misal sudah muncul seperti ini, dipencet tab. Nah, akan otomatis dibuatkan tempat input dari rumusnya. Lalu sorot dari sel yang akan dijumlahkan. Sampai sini. Kemudian tutup kurung. Nah, sudah. Ya, totalnya ada 56 clean sheet. Lalu
Yang ini clean sheet total pemain Spanyol. Jadi untuk ini berarti ada kriterianya ya. Ada kondisinya yaitu hanya pemain Spanyol, Spain. Kalau ini itu rumus yang digunakan itu count if. Pakai yang ini ya. Sum if. Pakai yang range, kriteria, lalu sum range. Jadi pertama pencet sama dengan, lalu rumusnya sum if ini, pencet tab, lalu ini rentang dari kondisinya. Berhubung kondisinya adalah negara, berarti yang kita sorot adalah tabel yang data yang negara. Kita sorot semuanya. Lalu untuk memisahkan setiap inputnya, kita pakai tanda titik koma. Selanjutnya kriteria yaitu Spanyol, Spain ya. Untuk memasukkan data teks atau string pakai tanda petik 2, lalu tuliskan isi teksnya. Sudah, lalu pisahkan lagi dengan titik koma, lalu rentang penjumlahan. Ini baru data clean sheet-nya. Sudah, kemudian tutup kurung. Dan otomatis ini berarti clean sheet yang dibuat atau dimiliki oleh pemain Spanyol. Ya, coba dicek ya. Ini ada 1, 3 berarti 4, lalu 7, 11, sebentar. 1. Oh ini 2 dan 3 berarti 6. 8 tambah 3, 5, 6, 9 tambah 4, 13. Ya, sudah benar ya. Untuk selanjutnya menghitung rata-rata. Ini kalau rata-rata average, lalu nilainya, range-nya. Untuk rata-ratanya 2,8. Lalu jumlah data. Nah, untuk jumlah data ini, jumlah data itu maksudnya ada berapa baris dari data ini. Bukan, kalau ini kan total. Jadi sum, kalau ini jumlah data itu dihitung ada berapa baris datanya. Itu pakai count. Lalu disorot dari datanya. Terdapat 20 data. Ini untuk pemain Inggris sama seperti sum if, kalau ini count if. Count if. Lalu rentangnya, kalau ini pemain Inggris berarti pakai yang negara, disorot. Kemudian kriterianya yaitu England. Tutup kurung. Dapat 4. Ya, sudah benar 4 ya, seperti saat sorting filtering tadi.
Ya, untuk bab selanjutnya transformasi data ke visual. Ya, apakah untuk moderator apakah perlu jeda untuk sholat isya? Bisa Mas, boleh. Kita jeda 5 menit ya teman-teman untuk sholat isya. Bentar. Baik, Kakak. Siap, Kak. Zul. Ya, terima kasih untuk sementara jeda 5 menit sholat isya. Halo, Bayu. Sholat.
Baik, karena udah pukul 19.01, mungkin Mas Zulfan bisa dilanjut. Ya, baik. Ya, tadi sudah sholat ya. Jadi Ya, alim, Mas. dilanjut untuk bab 2, transformasi data ke visual. Jadi, setelah tadi mengolah datanya, kita bisa membuat datanya menjadi bentuk visual yang menarik untuk dilihat dan dianalisis. Nah, pertama kita bahas tentang dokumentasi data. Untuk dokumentasi data, ini sebenarnya sebelum kita mengolah data, itu alangkah baiknya kita memeriksa dulu dokumentasi data. Jadi dokumentasi data adalah sebuah langkah untuk melihat sumber data yang kita peroleh. Nah, sebelum mengolah data, Anda harus tahu validitas, asal, kredibilitas, dan reusable. Jadi, pertama, validitas itu apakah datanya itu sudah valid. Yang kedua, asal datanya itu dari mana. Yang ketiga, kredibilitas, apakah datanya itu sesuai dengan kondisi. Dan yang terakhir, reusable, apakah datanya itu bisa digunakan dan apakah datanya bisa digunakan untuk sesuai kasus yang mungkin akan ditangani. Nah, dokumentasi data itu disebut juga data provenance. Asal kata provenance itu berasal dari bahasa Perancis yang provenir, yang artinya berasal atau silsilah. Jadi sesuai dengan maksud dari data provenance, yaitu mengecek sumber data. Nah, ini misal ini salah satu website untuk mendownload data. Ini datanya itu novel coronavirus 2019 dataset. Nah, ini terdapat provenance yang berisi source-nya atau sumbernya, lalu ada metodologi koleksi metodologinya, itu maksudnya cara mengolah, cara datanya diambil, lalu ada dataset owner, itu pemiliknya. Nah, kenapa kita harus mempraktekkan dokumentasi data? Jadi, data yang kita proses itu harus terjamin kepercayaannya, kredibilitasnya, dan reproduksibilitasnya terhadap sebuah data, dan sumber data yang digunakan itu harus sesuai. Terutama dalam penelitian, penggunaan data itu sangat penting. Nah, selanjutnya setelah sumber datanya terjamin dan datanya dikelola, hasil dari pengelolaan data itu bisa kita transformasikan ke bentuk visual. Ya, bentuk visual maksudnya adalah diagram, yaitu sebuah representatif visual terhadap informasi. Diagram digunakan untuk mempermudah kita memahami informasi dari data yang kita miliki. Nah, misal ada sebuah data ya, kita tampilkan datanya bentuknya tabel seperti ini. Jadi ada nama, lalu buah apel, lalu ada data isinya. Nah, kalau misalnya data ini cukup besar, kita mungkin akan kesulitan untuk menganalisisnya, dan dari segi tampilan visual itu juga kurang menarik. Nah, kalau misal datanya kita tampilkan seperti ini, menggunakan diagram, ini dari segi tampilan lebih menarik daripada yang sebelumnya, dan untuk menganalisisnya kita jadi lebih mudah. Dengan menampilkan yang seperti ini, kita bisa langsung tahu kalau yang tertinggi itu adalah apel dari Rudi berjumlah 50, lalu milik Budi dan Joko.
dan terdapat garis berwarna coklat yang memperlihatkan berarti ketiga orang ini berada di atas rata-rata, buah apelnya lebih banyak dari rata-rata. Nah, untuk tampilan seperti ini kan kita bisa lebih mudah untuk memahami datanya dan dari segi tampilan juga lebih menarik. Selanjutnya, nah setelah memahami tujuan dari visualisasi data, selanjutnya kita lihat macam-macam cara menampilkan data. Yang pertama, kita bisa menggunakan bar atau kolom chart. Adalah jenis grafik di mana setiap kategori diwakili oleh persegi panjang dengan panjang persegi yang sebanding dengan nilai agregasi data. Jadi semakin besar datanya, semakin panjang dari batangnya. Ini disebut juga diagram batang. Selanjutnya ada line chart, adalah jenis grafik yang menampilkan informasi sebagai serangkaian titik data yang disebut penanda yang dihubungkan dengan segmen garis lurus. Nah, ini contohnya dari line chart. Selanjutnya ada area chart, mirip seperti line chart, namun area di bawah garis akan diisi dengan warna atau bayangan. Ya, ini kalau line chart, area di bawahnya tidak ada warnanya, kalau area chart terdapat warnanya. Lalu ada pie chart, ini untuk menampilkan data dalam grafik lingkaran. Seluruh kue pie atau seluruh lingkaran bulat itu mewakili 100% dari keseluruhan data. Sedangkan irisannya mewakili bagian dari keseluruhan. Jadi satu lingkaran ini itu dianggap 100%. Lalu setiap bagiannya yang terpotong dengan warna berbeda ini mewakili besaran dari data. Lalu ada scatter chart. Ini untuk mempresentasikan nilai numerik pada kategori yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk titik data individual. Ya, seperti ini ya. Jadi setiap titiknya ini mewakili sebuah header data yang nantinya akan ada di sumbu X dan sumbu Y. Lalu ada map chart untuk memvisualisasikan hubungan spasial data dengan peta geografis. Umumnya pada peta seperti ini, semakin tebal warnanya, semakin intens pula kepadatan datanya. Jadi semakin tebal warnanya, datanya itu semakin besar. Ya mungkin kalau map chart ini sudah sering dilihat ya, kalau terutama pas pandemi COVID yang lalu itu jika penderitanya cukup tinggi akan menampilkan warna yang tebal, sementara yang penderitanya mungkin tidak terlalu tinggi akan warnanya tidak akan terlalu tebal. Ya, untuk studi kasus saya sudah menyiapkan beberapa contoh. Yang pertama, ini ada data, ini data dari Liga Inggris, pencetak gol. Nah, data yang ditampilkan tidak urut kan ya, gol yang dibuat oleh pemain di Liga Inggris. Nah, jika kita ingin melihat datanya dengan lebih mudah, kita bisa menggunakan diagram untuk memvisualisasikannya. Caranya di Google Sheet itu sama seperti sebelumnya, datanya disorot terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Lalu untuk diagram itu terletak di ini ya, di menu sisipkan, lalu terdapat diagram. Nah, sudah muncul ya.
Nah, hebatnya di Google Spreadsheet itu, di Google Spreadsheet bisa langsung menganalisis datanya ini paling cocok pakai diagram apa. Nah, kalau data seperti ini untuk membandingkan jumlah goalnya, kita bisa menggunakan diagram batang. Secara otomatis akan dideteksi sama Google Spreadsheet, akan langsung menampilkan diagram kolom atau diagram batang. Nah, sebenarnya ada cukup banyak ya diagramnya, tapi secara otomatis diberikan diagram batang atau diagram kolom. Nah, sesudah muncul diagramnya, kita bisa langsung tahu kalau Mohamed Salah, pemainnya Liverpool, itu mencetak gol paling banyak sampai saat ini. Maksudnya di musim ini sampai saat ini. Itu mencetak 10 gol. Ya, lalu ada strikernya Leicester City, Jamie Vardy. Dan yang selanjutnya ada ini Michail Antonio dari West Ham dan Sadio Mane dari Liverpool. MU Mas. Ya, terus yang lainnya rata-rata ya. Mungkin rata-ratanya 4 nih karena banyak sekali termasuk pemain MU ini. Dan juga ini ya. Ya, tapi kemungkinan pemain MU tidak bertambah ya golnya ya. Mungkin clean sheet-nya yang berkurang. Maksudnya nggak dapat clean sheet nanti. Oke, kita lanjut ya ke materinya ya. Ya, untuk contoh selanjutnya itu ada ini data selanjutnya. Untuk data selanjutnya ini misalkan studi kasusnya ini melihat periode IPS-nya. IPS itu indeks prestasi per semesternya. Jadi di semester 1 IPS-nya segini, lalu semester 2 segini, dan seterusnya sampai semester 10. Ya, sama seperti tadi disorot, lalu kita lihat diagramnya. Nah, ini di Google Spreadsheet sudah ada pilihan disarankan, maksudnya diagram yang disarankan digunakan. Ya, paling cocok menggunakan diagram garis karena diagram garis itu untuk data yang sifatnya periodik. Maksudnya kan ini ada semester 1 lalu lanjut semester 2, semester 3, dan itu kan periode begitu setiap semester. Jadi paling cocok itu melihat perkembangannya nilai dari IPS-nya itu pakai pakai diagram line chart, pakai diagram garis. Ya, dapat dilihat langsung. Jadi awalnya berada di sini ya, di antara 3 dan 4, lalu menurun, lalu naik lagi di semester 5, lalu menurun lagi sampai semester 8, sempat naik lalu turun, kemudian di semester terakhir naik lagi. Nah, ya seperti tadi yang disebutkan, line chart itu cocok untuk data periode. Yang selanjutnya ini sama mirip seperti tadi, tapi ada 2 data IPS mahasiswa. Ya, IPS yang pertama miliknya Sumanto, yang IPS kedua miliknya Tasya. Nah, kalau untuk studi kasus ini, itu paling cocok pakai line chart area. Ya, ini ya sudah disarankan pakai diagram area. Kenapa? Karena di sini kita punya data secara periodik dan juga 2 data mahasiswa yang dibandingkan. Jadi akan terlihat di mana posisi yang kedua data yang sama, yaitu
yang warnanya agak biru dan agak merah ini ya, agak pink ini ya. Dan untuk yang Tasya yang lebih tinggi itu yang hanya merah ini. Kalau Sumanto lebih tinggi itu warnanya biru. Jadi seperti ini fungsi dari area chart. Selanjutnya ini ada diagram pie atau lingkaran. Itu cocok untuk salah satu contohnya misal kepemilikan saham. Ini diambil dari websitenya BCA asli. Jadi dokumentasinya terjamin. Nah, sudah langsung memakai diagram lingkaran. Jadi satu lingkaran mewakili 100%, lalu ini setiap potongannya itu dapat dilihat perusahaan memiliki 54% yang berarti paling besar, lalu institusi asing memiliki 34%, lalu dilanjut ini. Ya, tadi sudah dijelaskan contoh-contoh diagram yang cocok untuk kasus-kasus tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa tips menampilkan diagram. Nah, yang pertama pastikan data sudah benar dan presentasenya sesuai. Ini pentingnya dokumentasi data tadi ya. Bisa saja kita salah mengolah data atau sumbernya salah yang menghasilkan datanya itu tidak sesuai presentasenya. Jadi ketika ditampilkan ini kan tidak 100% kan. 6 tambah 2, 56 tambah 42 itu berarti 98 ya. Tidak 100% full. Ini salah satu kesalahannya. Yang selanjutnya, jangan terlalu banyak menampilkan data. Tampilkan data yang paling berpengaruh. Ya, ini kurang benar ya, karena terlalu banyak data sehingga kurang fokus. Sementara ini cukup sedikit data yang ditampilkan, data yang lainnya itu ditaruh di lainnya ini. Jadi untuk yang ini kita akan langsung fokus gitu. Sepak bola itu berapa persen, bulu tangkis berapa persen, basket berapa persen. Idealnya itu menampilkan 4 irisan. Oke, lanjut. Yang tips selanjutnya, ikuti standar penulisan yang umum. Ya, ini sekilas mungkin kita lihat nggak ada yang salah ya dari data. Tapi ketika diperhatikan lagi, itu sumbu Y-nya itu dibalik ya. Yang nolnya di atas, lalu yang nilainya lebih besar di bawah. Nah, ini kurang sesuai karena tidak umum, secara matematis juga salah. Yang ini usahakan tidak menggunakan bentuk 3D karena susah untuk dibandingkan. Jadi ini ada 2 tampilan. Yang pertama 3D, yang kedua 2 dimensi. Sekilas di 3D kita lihat antara Python dan Swift, bahasa pemrograman Python dan Swift itu lebih besar Swift ya. Tapi ternyata setelah ditampilkan secara 2 dimensi, ternyata Python lebih besar. Jadi lebih baik itu menampilkan secara 2 dimensi. Nah, selanjutnya ada prinsip visualisasi yang efektif. Ada yang namanya sebuah teori, yaitu teori Gestalt. Adalah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian yang memiliki hubungan pola atau kemiripan menjadi kesatuan. Nah, intinya itu jika sebuah data memiliki hubungan pola atau kemiripan, itu jadikan satu. Maksudnya jadikan satu itu bisa proximity, bisa didekatkan, disamakan, atau kalau misalnya tidak memiliki hubungan pola atau kemiripan, bisa dibedakan antara mungkin ukurannya atau warnanya, lalu kesinambungan polanya atau continuity-nya.
Selanjutnya, prinsip yang kedua, gunakan visual yang langsung tertangkap perhatian. Maksudnya itu, kita bisa memainkan ukuran, warna, atau posisi. Ya, langsung ke contohnya aja ya. Nah, misal seperti tulisan seperti ini. Kita akan, saat melihat, kita akan pasti langsung fokus ke angka 20%. Baru ketika itu, selanjutnya kita baca teksnya. Dan ada beberapa teks yang dicetak tebal dan berwarna biru. Ini maksudnya ada penekanan atau kita disuruh untuk membaca ini dengan lebih fokus gitu. Jadi ini maksudnya 20% anak pada tahun 2012 memiliki ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan 41% pada tahun 1970. Nah, ini contoh selanjutnya. Kalau ini yang tadi yang prinsip warna, kalau ini prinsip ukuran, ini prinsip warna. Jadi ini ada dua data yang sebenarnya sama, tapi yang satunya terlalu banyak warna. Sementara yang lainnya, yang satunya itu menggunakan prinsip yang tadi disebutkan, jika peringkatnya lebih tinggi diwarnai tebal, lalu peringkatnya lebih rendah itu diwarnai yang lebih tipis. Jadi tebal ke yang lebih tipis. Nah, jika ditampilkan seperti ini, kita bisa langsung tahu data mana yang peringkatnya, rankingnya tinggi, dan data mana yang rankingnya tidak terlalu tinggi. Yang ini selanjutnya sama seperti tadi, memainkan warna. Kalau ini data mengenai 10 masalah desain teratas. Jadi karena masalah itu identik dengan warna merah, data-data yang memiliki nilai tinggi diwarnai merah. Sementara yang tidak terlalu tinggi itu diwarnai abu-abu. Jadi orang yang melihat datanya itu akan langsung fokus gitu di warna merahnya, karena warna merahnya kan lebih beda dari yang lainnya. Sementara warna abu-abu kan mirip dengan teksnya, jadi kurang diperhatikan. Nah, yang terakhir sebagai penutup, apa pentingnya mengolah data di era modern? Jadi, proses penambangan data itu sebenarnya sudah dilakukan sedari dulu. Tapi menurut World Economic Forum, 90% dari data di dunia saat ini itu dibuat dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Lalu ada ucapan atau mungkin quote dari Cliff Hamby. Ya, Cliff Hamby ini adalah profesor matematika dari Amerika. Dia pernah ngomong, data is the new oil. Maksudnya itu, Cliff Hamby ini sebelumnya itu bekerja di perusahaan minyak, perusahaan oil minyak. Tapi pada tahun 2006, dia itu keluar atau resign dari perusahaan minyaknya. Dan dia memutuskan untuk join di Facebook. Saat di forum Facebook, Cliff Hamby ngomong, data is the new oil. Jadi di forum Facebook dia itu ditanyai gitu, kenapa dia kok resign dari perusahaan minyak, padahal gajinya itu sangat tinggi. Dan dia memilih Facebook pada tahun 2006, di mana pada tahun 2006 Facebook itu bukan perusahaan besar. Jadi dia keluar dari perusahaan minyak untuk join Facebook yang perusahaan kecil. Nah, dia ngomong data is the new oil, karena data itu lebih berharga dari minyak. Dan keputusan Cliff Hamby ini benar ya. Sekarang perusahaan Facebook itu salah satu perusahaan terbesar dan pionir di bidang data. Karena perusahaan yang menganalisis data dengan benar akan memenangkan persaingan. Jadi diperlukan skill untuk menambang, mengolah, dan memahami data. Seperti itu. Ya, terima kasih sudah sampai penutup.
Mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mas Zulfan atas pemaparan materinya. Keren ya tadi materinya, saking kerennya sampai nggak kerasa waktunya. Alhamdulillah, semoga dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman semua ya. Berikutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab kali ini, saya batasi 2-3 pertanyaan saja ya teman-teman. Langsung saja mungkin ada yang mau bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau open mic dan berbicara langsung. Kayaknya tadi udah ada yang nanya, Mas. Bentar. Nah, ini dari Mas Muhammad Diki Febriansah. Apa keunggulan spreadsheet dibandingkan Microsoft Excel? Mungkin langsung bisa dijawab, Mas Zulfan. Baik, langsung saya jawab ya. Spreadsheet dan Microsoft Excel. Jadi, setahu saya, spreadsheet itu dari segi fiturnya itu ada otomatis backup di Google Drive. Sebenarnya di Microsoft Excel juga ada, tapi kurang ditunjukkan gitu, kurang di marketingnya itu lebih ke fitur-fitur offline-nya untuk Microsoft Excel. Dan Google Spreadsheet itu gratis, sementara Microsoft Excel berbayar dan ada langganannya. Ya, setahu saya seperti itu. Ya, mungkin begitu Mas Diki. Apakah menjawab pertanyaannya? Baik, Mas. Sangat-sangat jelas. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi nih Mas yang bertanya dari Mas Unik Firman MLN. Bagaimana menampilkan pie chart yang efektif jika data yang ditampilkan cukup banyak? Mungkin langsung bisa dijawab Mas. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi di pie chart itu jangan menampilkan data terlalu banyak karena akan menyebabkan hilang fokus. Untuk pie chart efektif, data yang ditampilkan itu kurang lebih 4 atau 5. Sementara yang lainnya itu ditampung di pilihan lainnya. Jadi data-data kecil itu dikumpulkan lalu disatukan di lainnya, seperti itu. Begitu Mas Unik. Apakah sudah puas dengan jawaban Mas Zulfan tadi? Oh, jadi setelah ditampilkan itu lebih baik disatukan ya, Mas? Ya, maksudnya itu data-data yang besar itu ditampilkan utuh, maksudnya tidak disatukan. Kalau data-data yang kecil, kan di pie chart kan mewakili kepemilikan. Jika data-data kecil itu ditampilkan, itu akan menyebabkan adanya garis kecil seperti itu, yang kurang bisa dilihat. Karena teksnya kan bisa jadi lebih besar daripada porsi dari chartnya, pie chartnya. Jadi data-data kecil yang nilainya kecil itu lebih baik disatukan dan ditampilkan di pilihan lainnya, seperti itu. Baik, sama-sama Mas Unik. Mungkin cukup sampai 2 pertanyaan saja ya pada sesi tanya jawab kali ini. Keren-keren tadi ya pertanyaannya. Kemudian dari pemaparan materi tadi dan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dapat saya simpulkan pada webinar kali ini bahwa spreadsheet merupakan sebuah lembaran berisi baris dan kolom yang dapat kita gunakan untuk analisis data. Kemudian banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan spreadsheet, antara lain menyimpulkan informasi secara detail, membuat tabel dengan lebih mudah, membantu dalam perhitungan statistik, memvisualisasikan data ke dalam bentuk grafik, dan lengkap dengan rumus-rumus yang membantu dalam perhitungan data. Kemudian beberapa bentuk grafik yang sangat penting diterapkan untuk visualisasi data antara lain adalah bar atau kolom chart, kemudian line chart, kemudian area chart, kemudian pie chart, kemudian scatter chart, yang terakhir adalah map chart. Kemudian ada tips untuk teman-teman memvisualisasikan data agar lebih menarik. Yang pertama adalah pastikan data sudah benar dan presentase sesuai.
Yang kedua, jangan terlalu banyak data, tampilkan data yang paling berpengaruh. Yang ketiga, ikuti standar penulisan yang umum. Dan yang keempat, usahakan tidak menggunakan bentuk 3D karena susah untuk dibandingkan. Demikian kesimpulan yang dapat diambil dari webinar kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sebelum acara ditutup, karena sudah sampai penghujung acara, mungkin teman-teman bisa on cam sebentar untuk dokumentasi. Sebentar doang teman-teman on cam. Ayo Mas Diki kok live meeting. Ayo Mas Yunik. Oke. Mantap Mas Fahmi. 1, 2, 3. Mas Yunik, ayo gaya Mas Yunik sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah acara webinar kali ini yang membahas basic data processing with spreadsheet. Sebelum acara hari ini kita akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ari selaku dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship. Yang kedua, kepada Mas Muhammad Zulfan Fahmi selaku pemateri pada webinar kali ini, serta kepada seluruh para peserta yang terhormat yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Padahal malam minggu loh ya. Makasih teman-teman semua. Sekali lagi, makasih ya. Saya Ahmad Farid Al-Fawaid selaku pembawa acara pada webinar kali ini mengucapkan permohonan maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih banyak pada para peserta yang hadir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MU main Rit. Oke, makasih. Waalaikumsalam.